Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haji Ridarman, sarjana hukum, selaku Ketua Umum Perpemindo Perkumpulan Pengusaha Migran Indonesia. Saya ingin mencoba untuk menjelaskan tentang tindak pidana perdagangan orang, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Tentu jika kita memahami bagaimana awal mulanya terjadi tindak pidana perdagangan orang, tentu bermula dari bujuk dan rayu. Tanpa bujuk dan rayu tidak mungkin terjadi tindak pidana perdagangan orang. Adalah tujuan dari bujuk rayu itu adalah mencoba untuk mengeksploitasi warga negara Indonesia yang mungkin ingin mencari pekerjaan baik di dalam negeri ataupun di luar negeri dengan macam-macam muslihat, dengan macam-macam cara, dengan macam-macam bujuk rayu, tetapi bukan merayu. Nah, tentu kalau kita ingin membahas tentang tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan pasal 1 ayat 1. Pertama adalah perekrutan, kedua adalah penampungan, ketiga adalah pengiriman. Ya, mungkin yang dikatakan pengiriman adalah warga negara Indonesia yang ingin bekerja ke luar negeri secara melawan hukum, ataupun pemindahan dari satu daerah ke daerah yang lain, ataupun penerimaan seseorang, ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, dan penjeratan hutang. Jika unsur-unsur ini memenuhi, tentu tindak pidana perdagangan orang bisa untuk dibawa ke ranah hukum. Nah, tentu yang menentukan semua apakah kasus ini bisa diangkat ataupun diseret ke meja hijau, bagaimana jelinya seorang penyidik, terutama kepolisian, dalam hal mulai melakukan penyelidikan dan penyidikan dan seterusnya sampai P21. Nah, ini adalah semua hak penuh penyidik untuk menentukan apakah seseorang itu bisa terjerat tindak pidana perdagangan orang. Tentu kita memahami tujuan dari eksploitasi adalah bagaimana warga negara Indonesia itu ditipu dengan tipu muslihat. Kalau kita bicara tindak pidana, itu adalah satu perbuatan. Perdagangan orang itulah manusia yang mungkin saja itu diperdagangkan, baik seksual ataupun pekerjaan. Nah, jika unsur-unsur ini memenuhi, tentu bisa dijerat dengan Undang-Undang TPPO. Dan apa yang dimaksud dengan tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan ataupun serangkaian tindakan memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang. Dalam demikian, tentu ancaman bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang minimal 3 tahun, maksimal 15 tahun, atau denda 120 juta, maksimal 600 juta. Nah, bagaimana kita menentukan seseorang itu terlibat melakukan tindak pidana perdagangan orang? Tentu semua kita serahkan kepada penyidik.
bagaimana penyelidik mentelaah apakah seseorang ini bisa masuk unsur-unsur atau memenuhi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Dalam hal tindak pidana perdagangan orang, ini subjeknya meliputi satu, korban seksual yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. Atau setiap orang adalah perseorangan, atau saya ulangi sekali lagi, setiap orang adalah perseorang atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Nah, jika unsur-unsur ini terpenuhi, tentu mereka tidak bisa lepas dari jeratan tindak pidana perdagangan orang. Apapun semua, kita serahkan kepada penyidik untuk melakukan penyelidikan, penyidikan. Nah, kita kalau kembali dengan Undang-Undang Lex Specialis Nomor 18 Tahun 2017, Undang-Undang tentang penempatan dan perlindungan ketenagakerjaan, tentu jelas di pasal 61 orang perseorangan tidak bisa melaksanakan menempatkan pekerja migran Indonesia. Saya akan ulangi sekali lagi. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang berkenaan penempatan pekerja migran Indonesia, orang perorangan dilarang melaksanakan menempatkan pekerja migran Indonesia. Apakah orang perorangan itu bisa dipidanakan? Bisa. Pasal 81 menyebutkan orang perorangan jika terbukti memenuhi unsur akan dipidana maksimal 10 tahun dan didenda 15 miliar. 15 miliar, lebih tinggi ancaman hukumannya dari tindak pidana perdagangan orang. Nah, bagaimana ini terjadi? Ya, silahkan penyidik apakah akan menggunakan Lex Specialis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, apakah akan menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Kembali semua kepada penyidik. Mana unsur-unsur yang memenuhi, apakah masuk ke Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 atau Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat khususnya untuk rekan-rekan P3NI. Demikian yang bisa saya ulas kumpas. Sekiranya ada kekurangan, saya Heri Darman, Sarjana Hukum selaku Ketua Umum Perpemindo, mohon maaf. Berapo Perpemindo, keren selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.